Puji Tuhan. Selamat sore saudara sekalian. Kita langsung saja masuk pada firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan membaca dari Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika akan mengakhiri tahun 2019 yang lalu, di dalam doa saya bertanya kepada Tuhan apa yang akan kita hadapi di dalam tahun 2020. Saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus menjadi tema dan perhatian dari Jemaat GPKDI Tabernakel Kasih di dalam menjalani tahun 2020. Dan Tuhan memberikan tema untuk tahun 2020 adalah belajar dari Kristus. Sungguh tidak menyangka bahwa apa yang terjadi di dalam tahun 2020 ini mengubahkan hidup kita. Sehingga kita harus memakai cara hidup yang lain dari sebelumnya. Bahkan bukan cuma kita tapi seluruh dunia. Dan hal ini adalah hal yang bukan membuat hati kita senang, karena sesungguhnya ini adalah sebuah musibah, sebuah penyakit yang melanda dunia, virus corona. Pada waktu virus corona menyerang Indonesia, saya merenungi lagi apa yang Tuhan berikan pada tahun 2020. Tema untuk memasuki tahun 2020 ini belajar dari Kristus. Dari sana saya mendapatkan bahwa ternyata supaya kita dapat perlindungan Tuhan, maka kita harus belajar dari Kristus. Supaya kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita harus belajar dari Kristus. Supaya kita mendapatkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita harus belajar dari Kristus. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus pada Matius 11 tadi. Dikatakan begini pada ayat 28 dan selanjutnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ternyata tahun 2020 memang tahun letih lesu dan tahun beban berat. Banyak orang-orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Banyak orang-orang yang terpaksa dikeluarkan atau diberhentikan dari tempat kerjanya karena tempat kerjanya tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Dan banyak orang-orang yang mengalami banyak hal yang buruk, termasuk anak-anak kita yang harus terus di rumah entah sampai kapan. Jadi ada letih lesu dan berbeban berat. Dan kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau pada akhir tahun 2020 kita masih merasakan letih lesu dan berbeban berat, undangan Tuhan Yesus ini masih berlaku. Tuhan Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana cara Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? Bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, mekanismenya seperti apa Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? I will give you rest. Bagaimana kita menerima peristirahatan atau istirahat, dikatakan oleh New International Version. And I will give you rest. Bagaimana Tuhan memberikan istirahat itu? Ternyata jawabannya ada di ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata ada cara untuk mensiasati, mengatasi kehidupan kita yang letih lesu dan berbeban berat, yaitu dengan apa? Pertama, datang kepada Kristus. Yang kedua, memikul kuk dari Kristus. Kuk ini adalah satu, biasanya balok kayu ataupun mungkin juga bisa besi yang dipasang di atas bahunya lembu atau keledai untuk menarik beban.
Dan kuk ini dikatakan pada ayat 30 enak dan ringan. Dikatakan pada ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang seringkali salah mentafsirkan atau salah duga dengan kuk dan beban. Seolah kuk dan beban itu sesuatu beban yang berat. Tapi dari Tuhan Yesus tidak. Dari Tuhan Yesus itu kuk ini adalah dikatakan di sini enak dan ringan. Jangan pikul kuk dari dosa. Karena pikul kuk dari dosa itu sungguh-sungguh tidak enak dan sungguh-sungguh berat. Lalu hal yang ketiga adalah belajar pada Kristus. Nah di sini bertemulah kita pada tema kita di tahun 2020, yaitu belajar dari Kristus. Dikatakan pada ayat 29, dan belajarlah padaku. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus selama tahun 2020. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus selama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Maka kita akan hidup di dalam ketenangan di tengah-tengah dunia yang tidak tenang dan resah. Tahun 2020 luar biasa. Semua berita yang disampaikan hanyalah keresahan dan ketakutan. Hanyalah kekhawatiran dan kengerian. Karena apa yang bisa terjadi pada orang lain, hal buruk yang bisa terjadi pada orang lain dapat terjadi pada kita walaupun kita sudah berjaga-jaga, walaupun kita sudah memakai masker, sudah mencuci tangan kita, sudah tidak berjabat tangan, sudah tidak berpelukan, kita menjaga jarak, kita sudah memakai semua protokol kesehatan. Tapi semuanya ini adalah hal yang tidak bisa menjamin kita. Apa yang bisa menjamin kita? Firman Tuhan katakan, belajarlah pada Kristus. Belajar pada Kristus ada dua macam. Pertama adalah belajar tentang pribadi Kristus, yang lemah lembut dan rendah hati. Ayat 29 yang mengatakan begini, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut dan rendah hati membuat jiwa kita mendapat ketenangan. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, maka orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita, semuanya juga jiwanya mendapat ketenangan melalui apa yang kita lakukan dan kita katakan. Yang kedua adalah belajar dari Kristus. Kalau tadi belajar tentang Kristus, siapa itu Kristus dan bagaimana Kristus bersikap dan sebagainya, belajar dari pribadi Kristus. Dan ini sudah saya khotbahkan di tanggal 1 Januari 2020 yang lalu. Dan ini lanjutannya, yaitu belajar dari Kristus, belajar dari semua firman-Nya. Ternyata ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapatkan berkat Tuhan. Ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapatkan jaminan Tuhan. Seringkali orang salah berpikir karena tidak mengerti bahwa esensinya belajar dari Kristus ini, belajar dari firman Tuhan ini akan mendatangkan berkat bagi dirinya. Mengapa kita harus belajar dari firman Kristus? Ada satu ayat yang terkenal pada Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu berperan sebagai penerang pada saat kita harus hidup hari demi hari di dunia yang gelap ini. Siapa yang bisa melihat, meneropong, mengetahui akan hari yang akan datang? Hari yang akan datang bagaikan hari yang gelap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan firman Tuhan menjadi penerang bagi kita memasuki hari-hari di dunia yang gelap ini. Tapi tidak akan ada gunanya firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan saya katakan tidak ada gunanya? Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Banyak orang bisa membaca semua kalimat ayat-ayat di Alkitab ini, tapi kalau dia tidak mengerti firman Tuhan, maka tidak ada gunanya. Atau yang kedua, mungkin dia salah mengerti. Kalau dia salah mengerti akan firman Tuhan, karena firman Tuhan diartikan sendiri, diinterpretasi sendiri, dipahami dengan pikirannya sendiri, maka firman Tuhan tidak menjadi penerang.
Sehingga kita harus belajar dari firman Kristus. Betul-betul kita mempelajari firman Tuhan. Sebab tanpa kita belajar dari firman Kristus, maka kita berjalan di dalam gelap. Apa artinya? Pertama, kita akan jatuh. Ini adalah gambaran ketika kita melakukan kesalahan yang namanya dosa. Dan dosa itu mencelakakan. Karena apa? Gelap. Tidak tahu apa yang bakal terjadi, tidak tahu apa yang sedang dilakukan, sehingga jatuh. Yang kedua adalah orang yang berada di dalam gelap bisa tersesat. Bisa tersesat, dan ini merupakan gambaran tiba di kondisi atau situasi yang salah, tapi itu tidak diketahui kalau salah. Tidak disadari kalau salah. Itu namanya tersesat. Tersesat entah di mana. Kamu ada di mana? Saya nggak tahu saya ada di mana nih. Pokoknya ada di suatu tempat saya itu. Nah, itu dia tidak tahu di mana. Dan tidak disadari, tapi tahu bahwa ini salah, itu tersesat. Dan yang ketiga adalah orang berjalan dalam gelap, dia akan salah jalan. Salah jalan itu membuat orang itu merasa benar ketika mengambil jalan tadi, dan baru menyadari kesalahannya setelah tiba di akhirnya. Ada dua jalan harus dipilih. Yang mana? Pilih yang ini. Pilih yang ini sampai di sana, ternyata jalan buntu. Wah, saya salah jalan. Ini salah jalan. Kenapa salah jalan? Karena berjalan di dalam gelapnya dunia. Firman Tuhan adalah penerang bagi kita. Dikatakan tadi pada ayat 105, pada Mazmur 119 disebutkan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita harus mempelajari firman Tuhan supaya jalan kita terang. Dan bagaimana sesungguhnya Tuhan Yesus memberikan firman-Nya? Seperti apa cara Tuhan Yesus mengajarkan firman-Nya? Yang pertama adalah, mari kita buka Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa saja yang Tuhan Yesus firmankan? Pertama adalah yang bersifat hukum. Hukum yang harus dipatuhi. Kalau saudara ingin menjadi juara di dalam pertandingan tinju, saudara harus mengerti dulu aturannya di dalam pertandingan tinju itu seperti apa. Sebab kalau saudara tidak mengerti aturannya di dalam pertandingan tinju, mungkin lawan saudara dalam bertinju bisa saja saudara peluk, saudara angkat, saudara banting keluar ring. Maka saudara didiskualifikasi. Bukannya menang, malah saudara diusir. Saudara mau bertanding dan ingin menjadi juara catur, saudara harus mengerti hukumnya, aturannya di dalam permainan catur, supaya saudara bisa memenangkan menjadi juara. Tapi kalau kita mau hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus tahu apa yang harus dipatuhi. Hukum apa yang harus dipatuhi? Seperti Tuhan Yesus katakan di sini, kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua adalah dikatakan di sana, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini saja kita jalani sungguh-sungguh, maka akibatnya adalah berkat yang luar biasa yang akan kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Sungguh satu hal yang luar biasa kalau kita bisa memahami tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan hukum-hukum Allah. Hukum ini adalah sebuah hal yang akan terjadi dengan sendirinya ketika kita menjalaninya. Tapi akibatnya, kalau kita tidak menjalaninya, maka kita akan menerima akibat buruknya, penghukumannya pun dengan sendirinya akan diterima. Itulah hukum.
Maka di sini Tuhan Yesus ajarkan hukum yang terutama. Di dalam kehidupan manusia, di dalam kita menjalani tahun 2020, kita harusnya menjalani hukum-hukum Tuhan ini. Yang kedua adalah pada Matius 5. Saya hendak mengambil ini semua dari Injil Matius semua ya. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 3. Matius 5 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Apa yang Tuhan Yesus firmankan di dalam khotbahnya di bukit ini adalah bersifat pelajaran. Pelajaran ini adalah pelajaran yang praktis yang bisa diikuti oleh siapapun. Dikatakan di sini, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, maka ia naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi ini sebuah pelajaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang namanya pelajaran itu bisa langsung dipahami oleh murid-muridnya, bisa juga enggak. Kalau tidak dipahami atau kurang paham, tinggal bertanya pada sang guru, sehingga bisa mengerti pelajaran apa yang ada di balik ini semua. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Apa artinya mempunyai kerajaan surga? Apa itu kerajaan surga? Terlalu banyak hal yang bisa dikupas dari ayat 2 ini. Masih banyak pelajaran yang lain setelah itu pada ayat selanjutnya. Pada ayat 3 maksud saya tadi, ayat 4, ayat 5 dan selanjutnya, ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Tuhan Yesus berikan, yang sebelumnya mereka tidak tahu. Berbahagialah orang yang berduka cita, ayat 4, karena mereka akan dihibur. Tidak mengerti ini, bagaimana orang duka cita kok suruh bahagia. Tidak paham ini. Kalau tidak paham seperti itu, tinggal bertanya pada sang guru. Dan kalau saya amati di gereja kita ini sudah ada ya bincang-bincang santai lewat Zoom, lewat program Zoom itu untuk memahami ayat-ayat Alkitab pada tiap Jumat. Dan saya rasa itu pasti mendatangkan banyak berkat bagi orang yang ikut serta di dalam program itu. Saya sendiri jujur saja dapat berkat Tuhan yang banyak dari program tadi dengan berbincang-bincang itu, dan Tuhan bukakan segala hal yang tadinya mungkin agak mengerti tapi belum mengerti. Apalagi yang tidak mengerti sama sekali. Ada yang bersifat nasihat-nasihat di sini selain pelajaran. Pertama adalah bersifat hukum. Kedua adalah bersifat pelajaran. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan. Kita harus amati pelajaran-pelajaran ini dan kita harus belajar terus. Kalau ini diterapkan di dalam tahun 2020, saya mengerti kenapa kok pada waktu itu kita harus lockdown. Kenapa kok pada waktu itu kok kita harus diam di rumah, tidak keluar kemana-mana. Apa yang akan kita lakukan di rumah? Yang kita harus lakukan adalah belajar dari Kristus. Belajar tentang firman Tuhan Yesus. Sehingga nanti kita siap menghadapi tahun-tahun mendatang. Orang banyak yang mengira bahwa ketika bencana COVID-19 ini muncul, orang banyak mengira bahwa ini seperti bencana-bencana seperti biasanya. Akan ada akhirnya, bahkan akhirnya akan segera, akan cepat. Tapi saya pernah katakan kepada jemaat dalam khotbah juga, bahwa cerita soal COVID-19 ini akan berlangsung lama. Karena ini bagian dari akhir zaman. Ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang akan berlangsung lama. Setelah kita pelajari selama berbulan-bulan ini, ternyata benar bahwa apapun yang sedang diupayakan manusia untuk mengatasi virus corona, yang memang harusnya seperti itu, harus diupayakan untuk bisa mengatasinya dengan vaksin dan sebagainya, dengan gaya hidup yang baru, dengan adaptasi kebiasaan baru dan sebagainya, memang harus. Tapi hal ini tidak menghentikan virus corona untuk bermutasi. Ini yang luar biasa.
Karena ini tidak bergantung pada diri kita sendiri dan tidak bergantung pada saya dan keluarga saya atau keluarga saya dan tetangga-tetangga, enggak. Tapi bergantung juga dengan seluruh dunia. Oleh sebab itu saat ini mungkin 14 hari ke depan Indonesia saat ini tertutup untuk turis asing. Kalau warga negara yang pulang dari luar negeri ke Indonesia mau tidak mau diterima. Tapi turis asing enggak. Kenapa? Ada sebuah model virus baru yang muncul di Inggris. Dan itu belum dikenali. Apa yang terjadi ini? Di beberapa negara sudah mengalaminya, bahkan Singapura sudah terkena virus baru ini. Segera Indonesia menutup pintunya. Tapi bisakah ini menghentikan sama sekali virus corona? Ya, kita harap. Tapi kalau apa yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika saya berdoa kembali pada Tuhan di dalam akhir tahun 2020 ini, dan saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam tahun 2021? Beri gambaran ya Tuhan, 2021 seperti apa, dan apa yang kami GPKDI Tabernakel Kasih harus memperhatikannya di dalam tahun 2021. Dan tema tahun 2021 adalah berjuang bersama Kristus. Jadi tahun 2021 adalah tahun perjuangan. Berjuang terhadap apa? Berjuang yang seperti apa? Itu nanti besok saya akan khotbahkan. Besok pagi ketika kita memasuki tahun yang baru. Tapi ini adalah satu hal yang memang Tuhan persiapkan pada kita. Kalau kita ikuti saja apa yang Tuhan tunjukkan, maka tahun 2020 kita belajar dari Kristus. Dan pelajaran yang kita terima dari Kristus ini berguna bagi kita ketika kita nanti berjuang bersama Kristus. Sudah tidak perlu repot lagi, karena pelajaran yang datangnya dari Tuhan Yesus sudah menjadi satu dengan diri kita. Yang ketiga adalah Matius 19 ayat 16 sampai 22. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang berikutnya firman Tuhan Yesus adalah bersifat nasihat. Kalau nasihat ini bukan merupakan hukum. Jadi kalau tidak dilakukan ya berarti bukan dosa. Tapi kalau hukum itu dilanggar, itu kita pasti akan berakibat dosa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kalau ini bersifat nasihat, orang muda ini luar biasa. Anak muda ini anak muda luar biasa. Anak muda ini sudah melakukan apa yang menjadi hukum, apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Jadi sungguh luar biasa loh. Anak muda ini anak muda luar biasa. Dia sudah menjalani hukum-hukum yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tapi sekarang apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan nasihat ketika anak muda itu bertanya, apalagi yang masih kurang? Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Tuhan Yesus memberikan satu nasihat. Lepaskanlah dirimu dari keterikatanmu akan harta dunia. Itu yang akan menyempurnakan hukum yang sudah engkau jalani dengan baik. Ada satu keterikatan pada anak muda ini, ada satu keterikatan karena dia dikatakan di sini sebab banyak hartanya pada ayat 22. Ada keterikatan dia dengan hartanya. Dan Tuhan katakan kalau engkau hendak sempurna, lepaskanlah keterikatan itu. Di sini kalau kita lihat firman Tuhan memberikan kepada kita nasihat untuk hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, menjadi lebih berkenan di hadapan Allah. Apakah orang muda ini menjalaninya atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah anak muda ini pergi dengan sedih. Kenapa dengan sedih? Sebab banyak hartanya. Jadi benar, dia ada keterikatan dengan hartanya. Kita belajar dari firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan memberikan kepada kita nasihat. Nasihat untuk supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, nasihat-nasihat ini adalah nasihat untuk mengatasi kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan kita, untuk meraih sesuatu hal yang terbaik dalam hidup kita. Dan itu semua merupakan firman Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat adalah Matius 13. Matius 13 ayat 10 sampai dengan 13. Matius 13 ayat 10 sampai dengan 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Ada firman Tuhan Yesus yang bersifat perumpamaan. Kenapa harus perumpamaan? Perumpamaan ini adalah pelajaran sesungguhnya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah pelajaran-pelajaran. Tapi pelajaran yang sifatnya advance, sifatnya khusus. Pelajaran yang terselubung, yang dibungkus dengan perumpamaan. Dengan jelas Tuhan Yesus katakan begini, "Kepadamu," ayat 11, "diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Kenapa? Karena hati mereka tidak serius untuk memahami firman Tuhan. Sehingga sesungguhnya firman Tuhan ini mudah dibaca. Firman Tuhan ini mudah didengarkan. Tapi tidak mudah untuk dipahami bagi orang yang hatinya tidak terbuka pada firman Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu mempunyai hati yang menentang akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk memahami firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, ayat 12, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini bukan soal harta, bukan soal benda, tapi soal kasih karunia Tuhan. Kalau dia sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan dan dia serius terhadap kasih karunia Tuhan itu, dia benar-benar tidak ingin kehilangan kasih karunia Tuhan, maka dia akan semakin dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan melalui firman Tuhan. Itu sifatnya pelajaran yang terselubung. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, ayat 13. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang yang pergi ke gereja, tetapi hatinya tidak serius pada Tuhan. Lalu ketika dia pulang dari gereja, ditanya apa firman Tuhan tadi, dia tidak ingat apa-apa. Ingatnya cuma lelucon-leluconnya saja dari khotbah, atau ingatnya cuma ya orang di depannya itu kondenya agak miring sedikit. Ini adalah hal yang sangat merugikan, apalagi di tengah pandemi. Ini sudah waktunya sudah serius. Ini bisa setiap saat loh. Kita tidak tahu umur kita. Apakah saudara pernah mengalami dalam tahun 2020 ini sesuatu hal yang membuat saudara kaget? Hah? Si Anu meninggal dunia.
Dan dalam tahun 2020 ini siapapun yang meninggal dunia dicurigai COVID, meskipun tidak COVID. Dicurigai COVID dan seringkali malah diperlakukan COVID. Sehingga saudara-saudaranya, keluarganya tidak boleh mengupacarakan dan sebagainya. Mengerikan sekali. Kalau kita tidak benar-benar belajar firman Tuhan, kita tidak akan memahami firman Tuhan, apalagi mendapat berkat dari firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita pelajari. Kita harus belajar dari Kristus supaya kita mendapatkan berkat Tuhan dari apa yang difirmankannya, supaya kita mendapatkan perlindungan Tuhan dari apa yang difirmankannya. Matius 24 ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kurang lebih 70 tahun kemudian terjadilah bait Allah ini benar-benar dirobohkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus ini pada Matius 24 ayat 1 dan 2 adalah bersifat nubuatan. Atau bersifat eskatologis, masa yang akan datang. Sesuatu yang belum terjadi hari ini, tetapi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu tidak pernah meleset. Padahal masa yang akan datang bagi kita adalah gelap. Kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita belajar dari Kristus, belajar firman Tuhan Yesus, kita akan bisa diperlihatkan oleh Tuhan Yesus apa yang harus kita persiapkan untuk menyongsong masa yang akan datang ini. Pada 2 Timotius 3, saya bacakan sendiri di sini. Ada satu bagian ayat yang penting, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Berarti kalau kita baca Alkitab kita dapat hikmat, kita dapat iman. Harusnya seperti itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ternyata kita belajar dari Kristus, kita dididik untuk berada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Belajar dari Kristus, baru kita bisa berbuat baik. Berbuat baik bukan versi manusia, tapi berbuat baik versi Allah, dan itu yang berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Nanti saya akan sambung kembali khotbah ini. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, inilah syukur kami atas penyertaan Tuhan dari hari pertama tahun 2020 hingga pada hari terakhir hari ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, kelimpahan, kekurangan, kehilangan, sukacita, dukacita, semuanya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyeberangkan kami ke dalam tahun yang baru beberapa saat lagi. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah hadir dan memberikan persembahan yang sudah mereka kumpulkan hari ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, penghidupan mereka. Dan terutama Tuhan, Kau melindungi kami terhadap merebaknya virus ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan akan terus mengawal kami mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Karena itu Tuhan, kami mau mengangkat hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih sayang dari Allah Bapa di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus dan oleh penyertaan Allah Rohul Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Amin.